Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah dunia rahasia yang beroperasi cuma dalam hitungan milidetik. Dunia ini jauh banget dari pandangan kita sehari-hari. Tapi tahu nggak, aktivitas ini menggerakkan miliaran dolar di pasar keuangan global setiap harinya. Oke, kita lagi ngomongin soal mekanika trading otomatis. Dan tentu saja, kerangka regulasi raksasa yang ngatur itu semua. Ini bukan sekedar tentang komputer yang sibuk beli dan jual ya. Ini tentang gimana pasar modern menyeimbangkan antara inovasi teknologi yang super canggih dengan keamanan sistem keuangannya. Coba bayangin skenario ini ya. Anda mewakili sebuah dana investasi raksasa, dan Anda ditugaskan untuk ngebeli Bitcoin senilai 50 juta dolar hari ini juga. Nah, apa yang bakal terjadi kalau Anda langsung lempar pesanan segede itu gitu aja ke pasar? Pastinya, panik dong. Harga bakal melonjak gila-gilaan sebelum pesanan Anda bahkan sempat tereksekusi sepenuhnya. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya pemain institusional maindihin uang sebanyak ini secara rahasia tanpa bikin heboh seluruh bursa? Jawabannya ada di balik kode komputer tingkat tinggi. Nah, biar gampang dipahami, ini peta perjalanan kita. Pertama, kita bahas mesin trading tak kasat mata. Kedua, kita bedah yang namanya strategi gunung es. Ketiga, kita lihat pagar pembatas untuk robot. Terus masuk ke soal rem darurat. Dan diakhiri dengan masa depan trading AI. Oke, mari kita mulai dengan bagian pertama, mesin trading tak kasat mata alias memahami apa itu pasar otomatis. Jadi kalau merujuk pada kerangka regulasi Eropa yang namanya MiFID II, yang juga sering dipakai patokan sama regulator seperti Elcom, trading algoritmik itu bukan cuma soal orang yang pakai komputer buat ngebantu dia jualan. Bukan. Kuncinya ada di algoritmanya yang bikin keputusan sendiri. Bot ini secara mandiri nentuin kapan harus masuk pasar, di harga berapa, dan seberapa banyak. Dia jalanin semua ini tanpa perlu ada manusia yang nekan tombol OK. Ini adalah pergeseran besar dari manusia yang pakai komputer sebagai alat bantu, berubah jadi komputer yang bertindak sebagai agen independen di bursa. Lanjut ke bagian kedua, membedah strategi gunung es. Gimana cara para raksasa ini menyembunyikan ukuran pesanan mereka yang sebenarnya? Istilah atau metafora gunung es ini pas banget. Bayangin bongkahan es kedi di laut kan, yang kelihatan sama kita cuma puncaknya aja tuh. Di bawah air, ada raksasa yang sembunyi. Nah, strategi ini dirancang khusus biar pasar cuma bisa lihat ujung dari niat trading Anda. Pas satu pesanan kecil udah selesai, otomatis algoritma ini bakal ngeluarin pesanan kecil berikutnya dari bawah permukaan. Pasar pun ketipu, ngira kalau ini cuma transaksi kecil-kecilan biasa. Kenapa repot-repot pakai cara begini? Ingat lagi angka 50 juta dolar kita tadi. Kalau sedunia tahu ada pesanan beli 50 juta dolar nangkring di buku pesanan bursa, trader lain pasti bakal langsung bereaksi. Mereka bakal memborong aset itu duluan buat nyalip pesanan raksasa Anda. Atau bahasa kerennya, front running. Ujung-ujungnya harga bakal meroket tajam, dan investor kita malah harus bayar jauh lebih mahal dari rencana awal. Strategi gunung es ini adalah solusi mutlak untuk meredam dampak pasar yang destruktif tadi. Jadi proses kerjanya itu benar-benar urut dan super presisi. 1. Algoritma ngirim pasukan pengintai. Ini pesanan yang kecil banget, cuma buat ngetes suhu dan harga pasar. 2. Pesanan utamanya diumpetin. 3. Pas harganya udah ngena di titik pemicu, sisa kargo mulai diaktifkan. Dan 4. Algoritma eksekusi ini bakal ngelepasin sisa pesanannya dikit-dikit. Idenya tuh persis kayak netesin air ke gelas, pelan-pelan, bukan langsung mumpain seember air sekaligus. Nah, yang bikin tambah menarik, ada inovasi canggih dari Gate.com yang namanya Iceberg Pro. Gini logikanya, kalau bot Anda cuma ngelepas pesanan 1 Bitcoin setiap 10 detik secara konsisten, bot trader lain yang pintar lama-lama bakal ngebaca pola itu dong. Makanya Gate.com nambahin yang namanya faktor acak. Bot ini mengalihkan setiap rilis dengan angka acak antara 0,5 sampai 1. Jadi pesanannya bisa aja keluar 0,8 Bitcoin, terus 0,6, lalu 0,9. Jejak algoritmanya jadi berantakan, kelihatan kayak manusia biasa yang lagi trading, dan niat aslinya pun tertutup rapat. Jenius kan? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, pagar pembatas untuk robot, dan gimana kerangka regulasi Elcom bekerja buat ngawasin semua ini. Ngelepas robot yang bisa muterin duit miliaran dolar tanpa campur tangan manusia, itu emang ngeri-ngeri sedap. Kalau dibiarin tanpa pengawasan, bisa hancur itu pasar. Menurut panduan dari regulator kayak Elcom, ada 3 fase keamanan wajib. Fase pengembangan, bos-bos perusahaan harus paham betul aturan dan resiko yang diambil bot ini. Fase pengujian, bot harus dites di ruang tertutup, jangan sampai merusak pasar sungguhan. Dan fase validasi, harus ada pihak independen yang ngecek dan memastikan keamanannya sebelum bot ini benar-benar dilepas buat trading uang beneran. Ada hal yang lumayan penting buat disorot di fase pengujian ini. Ada 2 metode utama. Pertama, backtesting.
Di sini kita ngelepas algoritma ke masa lalu, mengujinya pakai data sejarah pasar. Cepet, iya. Tapi, sejarah kan nggak selalu terulang. Masa lalu, nggak jamin masa depan. Makanya metode kedua ini brilian banget. Agent-based modeling. Bayangin aja ini kayak ngebangun pasar virtual di dalam video game. Kita masukin berbagai bot dengan sifat trading yang beda-beda, terus kita lepas bot kita di sana buat ngeliat gimana dia bereaksi kalau ketemu situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oke, sekarang kita geser ke bagian 4, rem darurat dan tata kelola. Gimana cara mengendalikan bot yang lagi beraksi di lapangan? Sehebat apapun pengujiannya, dunia nyata selalu punya kejutan yang nggak terduga. Makanya harus ada perlindungan pra-perdagangan. Ini tuh pos pemeriksaan sepersekian detik sebelum pesanan benar-benar masuk bursa. Sistem bakal ngecek super cepat. Harganya masuk akal nggak nih? Volumenya kegedean nggak? Atau jangan-jangan botnya ngirim pesan ke server bursa terlalu banyak dalam 1 detik sampai bisa bikin servernya jebol. Kalau melanggar satu aja dari syarat ini, pesanan langsung diblokir otomatis. Ini pagar pembatas biar kode yang error dikit nggak sampai meluluh lantakkan likuiditas bursa. Coba deh ngebayangin Anda lagi di ruang kontrol roket antariksa. Kalau ada sistem yang tiba-tiba malfungsi, pasti butuh satu tombol merah gede buat batalin semuanya kan? Nah, esensinya persis kayak gitu. Regulasi LCOM dan MiFID II ini benar-benar mewajibkan setiap perusahaan yang pakai algoritma untuk punya yang namanya kill functionality atau tombol pematian darurat. Kalau bot tiba-tiba ngamuk dan mulai nguras duit perusahaan, manusia yang bertugas harus bisa narik tuas pembatalan dalam sekejap, ngapus semua pesanan terbuka sebelum jadi bencana. Tapi punya rem darurat doang jelas nggak cukup kalau Anda nggak mantau jalan. Perusahaan juga diwajibkan punya kontrol real-time dan pasca perdagangan. Artinya, tim kepatuhan dan manajer risiko harus terus melototin layar dan dashboard peringatan. Mereka nyari pola-pola aneh yang mungkin aja dipelajari sendiri oleh bot mereka yang ujung-ujungnya bisa memanipulasi pasar tanpa disengaja. Jadi ini benar-benar kolaborasi ketat antara kecepatan mesin dan pengawasan ketat dari manusia. Nah, akhirnya kita sampai di bagian kelima, masa depan trading AI. Selamat datang di era kotak hitam. Secara historis, algoritma yang udah kita bahas dari tadi itu masuk kategori sistem berbasis aturan. Ibaratnya ini bot penurut. Kalau harga A turun, maka lakukan B. Manusia yang nulis peraturannya. Tapi masa depan yang lagi disorot banget di dokumen Elcom ini ngarahnya ke machine learning. Ini sistem yang dicekoki jutaan data pasar, terus dibiarin mikir dan melatih dirinya sendiri. Mereka membangun jaringan saraf sendiri, nemuin pola yang terlalu rumit buat otak manusia, dan bahkan nulis ulang cara mereka trading pas lagi berjalan. Keren, tapi agak ngeri juga ya. Jadi ini intinya, kita lagi masuk ke sebuah masa yang disebut era kotak hitam. Sebuah bot kecerdasan buatan mungkin aja ngambil keputusan brilian yang bikin untung jutaan dolar. Tapi kalau Anda nanya ke si pembuat bot itu, kok bot lu bisa tahu Mon harus beli di harga segini? Mereka kemungkinan besar bakal garuk-garuk kepala dan nggak bisa jawab. Sistem ini ngolah variabel yang saking banyak dan dinamisnya, logika aslinya udah nggak bisa lagi dimengerti sama manusia. Buat para regulator pasar, sesuatu yang nggak bisa dijelaskan itu pastinya jadi sangat susah buat diawasin. Dan hal ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang lumayan bikin merinding nih. Pas kita mulai bergeser dari algoritma yang diatur secara kaku menuju AI yang belajar secara otonom, batas tanggung jawabnya jadi ikutan kabur. Kalau suatu hari ada algoritma kotak hitam ini yang lepas kendali dan bikin pasar hancur lebur, siapa yang bakal diseret buat tanggung jawab? Perusahaannya, programmer yang bikin algoritmanya, atau mesin itu sendiri? Gimana menurut Anda? Oke, sampai di sini penjelasan kita kali ini. Semoga dapat insight baru, teruslah kritis, dan sampai jumpa di sesi seru berikutnya.